Misi Pak, kami minta izin untuk mewawancarai Pak Guru. Apakah Bapak bersedia? Ya, silakan. Sebelumnya, siapakah nama lengkap Bapak? Ya, perkenalkan nama saya Andreas Widya Kurniawan dengan gelarnya SPD Sarjana Pendidikan. Saya berasal dari masih di Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Klaten, tempat saya dilahirkan. Profesi sebagai guru kurang lebih saya sudah 2014 sampai 2024 ini, jadi kurang lebih 10 tahun. Cita-cita sebagai guru, jadi awalnya seperti ini. Dulu saya lulus SMP itu sudah diterima di SMK swasta satu yayasan. Karena dulu terbentur biaya, di 1 minggu setelah diterima itu harus membayar uang gedung. Saya masih ingat saat itu 5 juta. Nilainya juga lumayan pada saat itu. Ternyata minta keringanan dengan kepala sekolah tidak diberikan, tetapi hanya diberikan tenggang waktu 2 kali bayar. Dan akhirnya saya diarahkan oleh orang tua saya untuk sekolah di SMA negeri. Artinya uang gedungnya tidak semahal di SMK swasta. Jadi dengan sekolah di SMA negeri, nanti besok kuliah ngambil jurusan yang ada di STM. Jadi saya sebenarnya sama dengan seperti kalian, pengen sekolah di SMK lalu lulus kerja membantu orang tua, tapi ternyata jalannya seperti itu tadi ya, jadi harus ke SMA, setelah SMA lanjut kuliah. Jadi setelah lulus kuliah baru saya mulai mengajar di 2014 itu. Ya, masa menjadi guru ya karena saya basicnya SPD itu tadi, sarjana pendidikan. Jadi memang dari awal tadi ya, dulunya pengen masuk ke SMK. Dengan orang tua saya dimotivasi, kalau bisa kamu masuk SMA, besok kuliah, malah jadi gurunya anak SMK. Jadi memang orang tua saya tidak mengharuskan kamu harus kuliah seperti ini, tidak, tetapi mengarahkan. Jadi saya diarahkan dan saya berpikir secara logika dengan jangka panjang. Oh ya, ada benarnya. Jadi saya kuliah di Universitas Negeri Semarang, ngambil pendidikan teknik mesin. Itu dengan berarti ngambil jurusan pendidikan teknik mesin, berarti besok harus mengajar di SMK. Kalau saya ngajar di SMA, tidak ada teknik mesin di SMA. Jadi seperti itu. Jadi untuk menjadi guru alasannya ya karena saya berlatar belakang sarjana pendidikan teknik mesin. Jadi saya mengajar di SMK. Untuk profesi lain dulu sebelum saya mengajar di sini, setelah wisuda, saya pernah diajak tetangga saya itu kerja sebagai sales thinner dan itu saya sudah kerja kurang lebih setengah bulan. Jadi saya diajak mensuplai barang thinner dan cat di toko bangunan, dan itu mengatasi di area Jawa Tengah bagian selatan. Bahkan saya pun sudah berkeliling ke toko bangunan ngecek apakah barangnya ada, dan itu sudah mengambil hasilnya. Jadi artinya 1 minggu ya, hasilnya segini, jadi langsung saya berikan suplai lagi seperti itu. Jadi profesi lain sebelum saya menjadi guru ya paling itu, tapi itu memberikan saya pengalaman yang selama saya kuliah itu saya belum pernah melakukannya.
Ya, kalau mata pelajaran jadi kurang lebih 10 tahun hampir semua mata pelajaran di teknik pengelasan ya. Teknik pengelasan maupun di teknik pemesinan ya, karena saya dulu 2014 ngajar teknik mesin pemesinan dan teknik pengelasan. Jadi teknik pemesinan dulu saya ngajar mata pelajaran gambar, lalu CNC juga pernah, grinding juga pernah, tetapi setelah diatur supaya hanya mengajar di teknik pengelasan saja, bisa fokus di satu jurusan. Di hampir semua mata pelajaran teknik pengelasan saya pernah mengajarkan, mulai dari kelas 10, 11, 12 dari dasar program keahlian, lalu teknik pengelasan, OAW, SMAW, GMAW, lalu kelas 12 GTAW. Semuanya saya sudah pernah. Ya, kalau upaya untuk mempersiapkan itu pasti ada. Jadi secara materi, hanya sebenarnya untuk menjadi guru itu hanya menang satu malam daripada murid. Jadi sebelum saya ajarkan ke kalian, baratnya malam sebelumnya saya sudah mempelajari. Ya, kuncinya hanya seperti itu. Jadi baik secara materi maupun secara keterampilan. Kalau materi saya siapkan sebelum saya mengajar. Tapi untuk keterampilan ya itu tadi, harus dilatih setiap waktu. Jadi tidak mungkin saya memberikan kalian tugas ya pengelasan, tetapi saya sendiri belum pernah. Jadi saya ya sama-sama belajar seperti kalian. Kalau usaha sampingan sementara belum ada karena saya fokus mengajar, jadi tidak ada waktu juga di pulang mengajar, istirahat di rumah bersama keluarga. Kalau pengalaman suka dan duka, saya rasa lebih banyak sukanya ya, karena kembali lagi itu tadi motivasi diri sendiri. Jadi suka atau tidak suka, bagaimana kita menjalani. Kalau suka, itu saya akan sangat senang, bahagia ketika siswa yang saya ajar, yang saya didik, gitu lulus, alumni, dia bisa bercerita. Terima kasih Pak, ilmunya saya sudah bekerja di Komatsu. Saya pulang dari Jepang, di sana mengelas. Jadi benar yang diajarkan Bapak selama ini, ya kedisiplinan, ya, lalu ketelitian pada saat mengelas, lalu gunanya kekuatan fisik dengan push up itu di tempat kerja sangat berguna. Itu sukanya. Kalau dukanya mungkin apa ya? Saya belum, dan saya tidak terlalu menghiraukan. Kalau duka makanya saya tidak menemukan duka ya. Dukanya paling kalau liburnya terlalu lama. Ya, kalau libur terlalu lama kan karena terbiasa setiap hari Senin sampai Jumat ketemu siswa. Nah, itu cerita. Saya dulu diberikan gambaran oleh orang tua saya seperti ini. Dengan masuk ke SMK, setelah itu kan kerja. Nah, kerja di perusahaan yang dihadapi itu adalah benda mati, artinya besi seperti ini. Setiap hari seperti itu. Nah, cara orang tua saya memotivasi, besok kalau kamu lulus jadi guru mengajar, yang dihadapi itu adalah bukan benda mati, makhluk hidup, dan tiap tahunnya ganti ya. Saya tahu betul bagaimana kalian dulu masih kelas 10, kelas 11, kelas 12, besok lulus, besok ada lagi kelas 10, karakternya beda lagi. Nah, itu tadi. Tantangan terbesar. Nah, kalau tantangan terbesar akhir-akhir ini mulai terasa ketika jalur masuk itu dibuat oleh sistem PPDB online. Jadi
dengan sistem online itu tadi adanya zonasi dan prestasi. Nah, yang masuk di jurusan pengasan hampir banyak yang zonasi. Otomatis kalau zonasi nilainya pasti di bawahnya yang prestasi. Tetapi uniknya itu tadi. Jadi walaupun mereka zonasi secara akademik kurang, tetapi mereka yang zonasi di SMK 1 Adiwerna itu rata-rata memang banyak yang usaha di bidang industri logam. Jadi pada saat praktek mereka tidak kesulitan. Karena itu tadi sebuah sistem ada plus ada minusnya. Jadi kalau tantangan itu tadi bagaimana namanya mendidik, membentuk siswa ya dari kelas 10 yang akhirnya lulus bisa mendapatkan kerjaan. Tetapi semuanya terlampaui dengan baik. Ya, untuk generasi selanjutnya saya berpesan saya tidak akan selamanya mengajar. Begitu juga dengan yang sudah pensiun ya, seperti Pak Sakirin, lalu Pak Sarna. Mungkin kalian belum bertemu dengan Pak Sarna ya. Pak Sakirin kalian mengalami. Besok akan ada waktunya saya sama seperti Pak Sakirin. Lalu siapa yang akan melanjutkan kalau bukan kalian? Padahal guru di sini itu banyak yang dari alumni. Artinya kalian besok bisa kuliah ngambil sama seperti saya. Kalau pengen di jurusan pengasan, pendidikan teknik mesin, ya, kalian setelah lulus ngajar di teknik pengasan. Ya. Kalau bukan kalian siapa lagi? Ya, paling motivasi saya seperti itu. Dan sudah ada alumni 2020 kalau tidak salah, sekarang sudah lulus S1 dan melanjutkan di S2. Itu kemarin penelitian di sini, Nelly Siva. Tetapi kalau sudah S2 katanya, saya tanya cita-citanya pengen menjadi dosen. Nah, itu motivasi untuk kalian alumni SMK 1 Adiwerna, lulusan SMK 1 Adiwerna. Ternyata ada yang bisa menempuh sampai dengan S2 ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau S2 mau ngajar di SMK bisa, tapi eman-eman ya. Jadi lebih sesuai porsinya itu di universitas sebagai dosen. Kami berterima kasih atas kesempatan wawancara dengan Bapak hari ini. Jika ada pertanyaan kami yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Ya. Itu Pak. Ya, terima kasih.